selesai, kami lagi berdoa, beliau dengar ada sedikit lah produk di depan pintu atau apa suara berisik. Salah saya, dia minta mana orangnya? Oh sudah pulang, dia panggil, dia pulang, tak sini. Ada apa? Kata beliau, enggak, terima kasih, tidak ada apa-apa. Dia bilang, kenapa? Silakan. Saya mau tanya Pak, ini Pak kan kaya, punya rumah besar, istana punya segalanya. Kok doa minta apa ini? Kata beliau, ini semua dari doa. Semua dari doa. Yakin, apa saja yang kita punya ini sebenarnya dari Allah. Allah suka minta apa saja, minta kepada setiap waktu, setiap saat minta. Allah suka. Kalau hamba tak suka yang kita minta, betul tak? Walaupun itu orang dekat dengan kita, walaupun saudara kandung, tak suka yang kita. Walaupun mampu, saya datang kepada ibu, misalnya ibu mampu, orang kaya, orang baik, ya, orang dermawan, ya, salihah, kenal baik, ya, fans syekh katanya, ya. Saya datang, ibu, assalamualaikum. Maaf ya bu, karena ada kebutuhan sedikit 10 juta ya bu. Oh iya, siap, ya, dengan senang hati, mana kena. Terima kasih. 2 hari lagi, saya datang lagi. Ya bu, maaf, ada lagi sedikit lah, ada kebutuhan. Boleh saya bantuan lagi 5 juta? Oh iya, siap. 2 hari lagi, datang lagi. Siap, saya cek dulu ya. Kalau ada insya Allah saya bantu. Setelah sekian lama saya kirim uang, lihat, oh tak balas lagi nih. Biasa manusianya biasa begitu. Besar, gak suka ada yang minta. Allah suka yang minta. Allah suka. Allah senang ketika seorang minta. Karena itu Bapak Ibu, apapun hajat kita, kebutuhan kita, harapan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berdoa khususnya di waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang harapan besar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika berdoa, doa dengan yakin, bahwa Allah ijabah doa kita. Ketika berdoa minta sesuatu, minta dengan hati yang yakin kepada Allah bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidak ada istilah mustahil di sisi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Selesai. Karena itu harus hadirkan rasa itu ketika berdoa. Jangan berdoa tes coba. Tahu tes coba nggak? Kita berdoa mohon sesuatu. Misal mau pergi haji, tadi ada promosi ya di mulai. Misal mau nggak punya dana, ya Allah, katakan doa saja ya. Ya Allah, saya ingin haji, tolong ya Allah mudahkan bagi saya haji. Bagaimana ya bisa haji? Nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Itu mau coba saja doanya, tapi dalam hatinya kok bisa haji? Nggak bisa, berat. Kalau merasa begitu, Allah nggak kasih. Ana inda husni dhanni abdi bi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku berada sesuai prasangka seorang. Antum merasa apa? Allah bisa? Wajar kasih. Merasa tidak bisa? Tidak bisa. Karena itu husnul dhanni billah subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh. Pernah nggak dalam perjalanan di lampu merah di mana-mana ada yang datang ya dekat mobil minta? Pernah nggak ketemu orang seperti itu? Baik mobil, baik motor datang di lampu merah minta, betul nggak? Betul. Kalau misal bapak dan ibu tidak berkenan kasih, paling kasih isyaratnya gimana? Kalau nggak mau kasih gimana?
Betul nggak? Langsung dia jalan, betul nggak? Orang pintar dia. Orang pintar dah tahu cara mintanya gimana. Coba lihat di Arab, mungkin nggak pernah. Kalau orang yang tinggal di Arab atau pernah masuk dalam kota, coba lihat. Kalau dia datang minta, ibu bilangnya begini, dia nggak jalan. Bilangnya begini, nggak jalan. Bilangnya maaf, nggak bisa, nggak mau kasih, nggak bakal jalan. Kenapa? Minta lagi. Minta lagi. Tolong dia. Ya, maaf, nggak ada uang, nggak jalan, nggak pergi. Minta. Kenapa? Karena dia tergantung dia. Sebelum dia datang, dia punya firasat. Firasatnya apa? Lihat mobil ibu kayak apa ini, pakaiannya kayak apa, orangnya kayak apa. Dia tahu dari wajahnya, dari tasnya, dari pakaiannya, dari mobilnya datang. Ini bisa. Ya bu, tolong ya bu. Ya, tolong saya punya. Sampai nangis itu. Sampai ketika nangis langsung ibu terharu. Ini butuh ini. Langsung dikasih. Kenapa? Karena dia datang yakin bahwa ibu kasih. Ketika datang, tidak mungkin dia pergi ke orang yang mobilnya lama, mobilnya biasa, pakaian biasa. Dia minta, ya maafi. Sudah selesai. Tapi kalau dia yakin bahwa dia bisa punya, tak mungkin tinggalin sampai dikasih. Kalau berdoa yakin Allah punya, Allah Maha Kaya. Tidak ada istilah mustahil di sisi Allah. Minta saja. Apa saja minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan yakin Allah ijabah doa kita. Cukup bagi kita doa itu ibadah. Ketika sudah berdoa, itu sedang beribadah. Beribadah meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih kisah mengenai yakin supaya kita tahu yakin itu kayak apa. Itu kisah yang sangat luar biasa bagi saya. Seorang itu punya hajat, atau sebelumnya itu orang kaya, orang baik, punya rumah besar, ya di tempat yang enak, yang indah, kayak tempat ini, masya Allah. Indah sekali, luar biasa, sampai saya ingin tinggal di sini. Kalau nggak salah pernah saya isi di masjid ini. Orang tahu ada yang bisa hadir nggak? Kemarin pernah hadir 2 tahun kalau nggak salah. Ramai ibu majelis ta'lim, ibu kalau nggak salah sampai di rumah. Ketika saya sampai masjid saya baru ingat, mungkin 2 tahun lalu. Alhasil ada seorang kaya punya rumah besar dekat pantai. Orang kaya, orang baik. Suatu hari dia merasa hatinya gak enak lah, gak tenang, gak betah hatinya. Gak punya masalah, gak ada apa-apa. Gak ada masalah dalam urusannya di rumah, gak ada. Tapi dia merasanya mau refreshing lah, keluar dari rumah. Dia lihat pantai, udah saya jalan-jalan di pantai. Kenapa? Supaya refreshing. Dia pakai baju biasa, sebentar lagi mungkin 1-2 jam saya tidak ingin sampai salat menuju ke masjid orang yang baik. Ketika beliau jalan-jalan di pantai, masih juga belum enak. Beliau katanya, udah ke masjid aja, saya nunggu salat, belum ada orang, gak apa-apa, saya salat ibadah. Masuk ke masjid, bukan waktu salat. Biasa kalau masjid agak jauh, gak ada orang sama sekali. Beliau masuk ke masjid. Mau pinggul salat sampai nunggu salat fardu. Setelah mengambil air wudu, dia mau masuk masjid. Lihat ada seorang di ujung masjid. Di sana dia berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai dia nangis. Dia berkata, ini datang ke masjid di waktu bukan salat sampai nangis. Pasti dia punya hajat, punya masalah ini. Karena biasa kalau punya masalah, nanti mudah kan langsung air matanya. Kalau tidak ada masalah, doa biasa saja. Kalau punya masalah langsung angkat tangan, dan sudah. Dia berkata ini punya masalah saya mau bantu. Kata beliau, ketika
Ketika saya niat mau bantu, Allah memberikan ketenangan. Karena itu salah satu amalan terbaik membantu orang lain. Dia nunggu sampai dia selesai. Setelah selesai mau keluar dari masjid, dia tanya, yang mau maaf Pak, kaget. Ya Pak, maaf. Jadi tadi saya di masjid tapi enggak ingat untuk ketika antum berdoa munajat. Maaf, boleh saya bantu ya? Apa hajatnya? Apa masalahnya? Terima kasih Pak, terima kasih. Enggak ada apa-apa. Enggak, apa? Pasti punya masalah. Apa saya bantu insyaallah. Terima kasih Pak. Dan jangan saya bantu. Enggak kenal saya insyaallah mampu, saya bisa bantu. Kata beliau setelah dipaksa, kata beliau gini Pak, saya punya hutang. Sudah lama belum bisa bayar. Kalau sampai hari ini belum bayar, dilaporin dimasukin penjara dari orang yang piutangnya. Kalau nggak bayar sampai hari ini, ya dilaporin sampai masuk penjara. Sudah kasih waktu sampai hari ini. Saya belum bisa. Saya punya keluarga, punya anak kasihan. Udah saya berdoa, saya serahkan kepada Allah. Berapa hutangnya? Berapa kira? Kata beliau besar ya, besar. Berapa? Kata beliau 2.000. Bukan 2.000 rupiah ya. 2.000 riyal. Kurang lebih hampir 7 juta atau 8 juta. Bagi orang miskin itu besar. Bagi orang mampu itu biasa. Beliau orang baik, dermawan, suka infak setiap hari. Bahkan dia di dompet bawa uang besar. Dan di sana satu lembar 500. 500 itu hampir berapa ya? 7.500, 1,5 juta kurang lebih. 500 itu. Berarti 2.000 sudah ada di dompet, 2.000, 3.000 lebih biasa. Langsung diletakkan di dompet. Ini Pak, 500, 1.000, 2.000. Alhamdulillah. Langsung dia sujud bersyukur kepada Allah. Ya Allah, lupa dia mengucapkan terima kasih. Lupa dia. Langsung dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Sujud, setelah sujud, ya terima kasih Pak. Terima kasih. Belum selesai, belum. Kalau 2.000 ini saja belum bisa bayar, berarti uang kebutuhan sehari-hari tidak punya. Saya kasih lagi ini. Ada masih ada sisa. Ini orang baik ini. Ini 1.000, 2.000 lagi. Udah deh, ambil semua. Masih ada sisa, ambil semua. Bismillah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dia sujud lagi, lupa lagi orang dia. So ambil selesai sujud. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Kata beliau, Masya Allah. Ini orang baik ini. Coba lihat, saya kasih cerita. Saya sampai dipaksa oleh Allah keluar dari rumah. Ya, jalan-jalan ke pantai. Belum entah sampai di masjid hanya untuk membantu antum. Orang baik luar biasa doanya. Karena itu saya mau kasih sesuatu. Bukan uang saja. Saya mau kasih kartu nama. Kapan saja punya masalah atau kebutuhan, tinggal nelfon aja. Saya biasa sebut. Luar biasa. Kira-kira ketemu seorang seperti itu, senang tak ya Bu? Senang tak? Luar biasa dikasih. Kapan saja minta apa saja, kasih nomor. Ini mau kartu nama. Beliau tak senang. Yang sebelumnya beliau senang. Ketika mau kasih kartu nama, beliau tak senang. Mohon maaf Pak. Mohon maaf, saya tak bisa terima. Oh, kenapa? Kenapa begitu? Mohon maaf Pak. Saya tak bisa terima kartu nama. Kenapa? Tenang. Antum kapan saja telepon. Ini rumah saya dekat pantai. Tanya saja saya fulan. Mohon maaf Pak, tak bisa. Kenapa tak bisa? Pak, alhamdulillah, saya punya masalah, punya hajat. Saya datang memohon kepada Allah. Allah menyelesaikan hajat saya melalui wasilah Allah. Dan ini bukan pertama kali. Setiap kali saya punya hajat, biasa saya minta kepada Allah, Allah selesaikan. Terus kalau besok saya punya hajat, punya masalah, langsung saya ingat kartu nama Bapak. Saya tidak ingat Allah.
Jangan merusak iman dan keyakinan saya, Pak. Mohon maaf, saya tidak bisa. Saya udah tahu jalannya. Kalau saya datang ke rumah Bapak ini, kalau nelfon nggak angkat, saya datang ke rumah nggak dibuka, security dibuka katanya bapaknya di luar atau udah meninggal, saya kemana lagi? Udah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Terserah Allah mau menyelesaikan hajatnya melalui Bapak, melalui wasilah mana saja, terserah. Jangan merusak yakin saya. Coba lihat, ini makna yakin. Boleh bermuamalah sama siapa, tapi yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki semua, Allah yang menggerakkan dia sampai menyelesaikan. Itu makna yakin. Karena itu ketika berdoa, jangan berdoa berfikir itu gimana caranya, dari mana, kayak apa, untuk apa. Ini bukan urusan kita. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan yakin Allah berikan jalan. Gimana? Yakin yang terbaik. Kapan? Gimana? Ya, itu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu selalu berdoa. Usahakan belajar dengan doa. Mohon kepada Allah. Usahakan. Saya mau tanya Bapak Ibu ini semua. Saya yakin semua pernah berdoa, betul tak? Masih ingat saya? Paling lama berapa lama berdoa? Pernah nggak 1 jam? Coba lihat, 2 jam pernah nggak? Mohon maaf, punya masalah sama teman, sama orang, minta tolong dari sini. Orang yang tinggal di Jakarta atau tinggal di sana, pernah nggak kita pergi ke sana naik mobil harapan besar bisa membantu? Saya juga seperti itu. Kita naik mobil ke sana, perjalanannya 3 jam, 4 jam, 5 jam, siap kita pergi ke sana, nunggu terus pulang 1 hari, 2 hari, siap. Tapi 1 jam, 2 jam sama Allah agak berat. Yakin kalau kita bisa meluangkan waktu sama Allah sebagaimana kita luangkan waktu sama manusia, gak mungkin ada satu masalah kecuali Allah selesaikan semua. Usahakan angkat tangan, mohon kepada Allah. Curhat, tahu curhat ya? Tahu curhat? Suka curhat gak ya? Kepada siapa ini? Kalau curhat kepada teman, curhat dia sampai 1 jam, 1 jam sampai nangis, paling ada respon dari teman apa? Sabar, betul nggak? Benar. Sabar, kan dunia ini ujian. Itu paling jawabannya begitu ya. Sebagaimana, gimana cara curhat? Kita sampaikan masalah yang kita hadapi, kesulitan, fitnah yang difitnahi, masalah. Begitulah curhatlah kepada Allah. Begitu caranya. Sampaikan kepada Allah keluhannya apa, kesulitannya apa. Ya Syekh, ya saya dah hafal doa ini. Begini, ketika saya pimpin jemaah umrah, saya alhamdulillah hampir setiap bulan. Baru kemarin pulang, insyaallah minggu depan saya berangkat lagi. Ketika sebelum tawaf, saya sampaikan kepada jemaah begini. Bapak Ibu, ini doa ketika tawaf banyak mustajab. Ini kesempatan kita datang dari jauh-jauh, dari Indonesia, dari tanah air sampai tanah suci. Minta pada Allah apapun. Jangan nunggu Syekh berdoa mau ikut doa Syekh. Saya bilang itu. Kalau jemaah rata-rata, ya jemaah baru juga minta Syekh berdoa, kita mau ikuti doa Syekh. Allahumma inna rasulullah begitu. Saya tidak suka seperti itu. Walaupun saya kasih jemaah saya berdoa, tapi saya sampaikan begini. Lebih baik masing-masing berdoa. Kenapa? Yang pertama, kalau doa kita berjemaah semua itu tidak sesuai sunnah. Bukan cara sunnah kita semua berdoa. Sunnah Nabi SAW, sahabat dan para salihin masing-masing berdoa. Ini yang pertama. Bukan artinya tidak boleh berdoa. Boleh, tak masalah. Jemaah nggak tahu, saya pimpin beberapa doa. Setelah itu saya serahkan jemaah baca masing-masing. Yang kedua, mengganggu yang lain. Jemaah sedang khusyuk, sedang ini, sedang berdoa, tiba-tiba
Ya Allah, ya Allah, jadikan pimpin Indonesia juara. Apa ini? Jadi mengganggu jamaah yang lain. Apalagi yang ketiga, berkali-kali kalau saya bermain Jumat atau Jumat besar, kalau saya baca doa sedikit, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka, datang polisi, baca soal. Karena mengganggu, apalagi jemaah yang besar, 200-300 orang. Karena itu saya bilang, Bapak Ibu, usahakan masing-masing baca doa. Saya nggak hafal doa kayak Syekh. Tidak usah hafal. Baca doa masing-masing, apa masalahnya, apa harapannya, dengan bahasa kita sampaikan kepada Allah. Kan masing-masing punya hajat, beda dengan hajat Syekh. Masing-masing punya keluarga, punya anak, sebutin satu persatu. Sampaikan kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan suka baca, hatta buku, kan dari travel dikasih buku, kan buku doa. Saya sering berkata, mohon maaf, saya tidak suka buku itu. Begitu saya sampaikan. Kenapa? Karena lebih baik baca doa yang kita hayati, yang kita harapkan, daripada baca doa dari buku yang kita tidak mengerti maknanya. Kita baca doa bisa jadi salah baca. Kita tidak tahu maknanya apa, hajatnya apa. Lebih baik baca doa yang kita mengerti, kita tahu maknanya, kita butuh, daripada doa yang kita tidak mengerti. Karena itu usahakan belajarlah doa-doa dari Rasulullah SAW yang mewakili seluruh hadis kita di dunia. Karena itu Bapak Ibu usahakan doa itu jangan tinggalkan. Doa mohon jangan lewat satu hari belum coba kepada Allah. Apalagi sendiri. Saat malam saya yakin semua punya hajat, punya masalah besar maupun kecil, punya harapan, ingin dapat jodoh. Sudah punya jodoh belum betah, sudah punya jodoh betah belum punya anak, sudah punya anak tapi anaknya agak susah belum bisa dimengerti, sudah punya anak sudah besar mau masuk kuliah, sudah punya anak mau cari jodoh untuk anak, urusannya dunia, bisnisnya, akhirat, amalan saleh, berat, susah, qiyamul lail, susah menjadi orang yang banyak sekali ada. Minta setiap hari. Kenapa ada salat lima waktu? Kenapa ada zikir doa setiap kali keluar dari rumah, masuk rumah? Kenapa? Artinya itu pesan dari Allah bahwa kalian butuh Allah setiap saat, setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu kita butuh Allah. Gak bisa kita bisa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu selalu berdoa memohon kepada Allah. Doa yang tadi coba lihat pernah sahabat suka yang mencari sebab ijabat doa. Tiba-tiba ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau lewat melihat Sayyiduna Uthman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW duduk. Sa'ad bin Abi Waqqas lewat memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uthman bin Affan tidak menjawab salaman Sa'ad. Assalamualaikum. Beliau tidak menjawab salaman Sa'ad. Padahal dia lihat Sa'adnya begini. Kaget Sa'ad. Kok jawab salaman saya? Kan salam itu sunnah, tapi menjawab salaman itu wajib. Langsung Sa'ad pergi ketemu Umar bin Khattab. Beliau sedikit marah. Ya Amirul Mu'minin, ya Umar bin Khattab, kira-kira ada sesuatu dalam agama Islam? Ada hal-hal yang baru dalam agama Islam? Kenapa ya Sa'ad? Kenapa begitu marah? Masalahnya apa? Tadi saya lewat ketemu Uthman bin Affan, aini bi'ainihi, mata ketemu mata beliau. Saya mengucapkan salam, beliau tak jawab salaman saya. Dua kali tak jawab salaman saya. Tak mungkin. Uthman bin Affan tak mungkin seperti itu. Iya wallahi pernah saya jawab. Apa ya? Kenapa begitu? Suruh dibantu Uthman bin Affan. Dibantu. Tabayin duduk Uthman sama Sa'ad. Ya Uthman, kenapa Sa'ad tadi memberi salam kamu gak jawab salaman
Kata Utsman, tak pernah melihat. Kaget, ini ada apa? Coba bersumpah. Saat kata, wallahi anak ketemu Utsman. Kata Utsman, wallahi enggak. Oh, dua-duanya bersumpah ini. Oh, masih ada sesuatu ini. Kata Utsman bin Affan, kapan itu? Barusan tadi ketika saya lewat langsung dekat masjid. Oh iya. Ya, mohon maaf, saya tidak perhatian dengan saya. Kok kenapa? Kata beliau, ada satu hal yang dulu pernah sama Rasulullah SAW saya berpikir sampai apa ya? Gimana apa bahasanya? Sampai saking beliau berpikir, beliau tak perhatian siapa yang lewat, siapa yang apa bahasanya? Tak fokus dia, tak fokus. Tapi apa ya bahasanya? Saking beliau, ya pikirannya saking beliau punya pikiran tak perhatian siapa yang lewat, siapa yang ini, beliau tak. Apa halnya ya Utsman? Apa itu yang membuat Utsman radhiyallahu anhu berpikir sampai tak fokus siapa yang lewat? Kata beliau ini, pernah kita duduk di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, ada doa. Kalau kalian baca doa ini, apapun hajat kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mau sampaikan, tiba-tiba datang orang Arab, Badui dari luar. Ya Rasulullah, mohon maaf, mau tanya. Beliau tanya mengenai agama. Tanya terus, tanya lagi, sampai selesai Rasulullah jalan pulang. Gak dengar, dan SAW lupa, gak sampaikan, gak lanjut apa yang dia mau sampaikan sebelum datang orang Arab. Utsman bin Affan berpikir, ya Allah, apa ini Rasulullah mau sampaikan kepada kita? Kata saat ini yang tadi salaman, kata beliau, saya tahu. Kau tahu dari mana? Tolong sampaikan kepada saya. Iya, saya kan dulu hadir di majelis itu. Setelah Nabi SAW jalan pulang, saya kejar beliau. Saya ingin tahu ya Rasulullah, belum lanjut ya Rasulullah, apa yang mau sampaikan ya Rasulullah. Terus gimana ya Sa'ad? Tolong ceritakan kepada kami. Kata Sa'ad, setelah Nabi SAW jalan menuju ke rumah, ya, saya kejar beliau. Sampai takut Rasulullah sampai rumah. Saya mau pakai gak enak. Ya Rasulullah, mau pakai gak enak. Akhirnya kata Sa'ad, coba lihat. Saat beliau ada hormati Rasulullah, gak bisa mungkin. Ya Rasulullah, dia ini mau bicara ilmu, malu dia. Akhirnya beliau pukul tekan tangan dia. Rasulullah, oh ada Abu Ishaq ini. Ada apa Abu Ishaq? Kenapa itu kita? Gak ada apa-apa ya Rasulullah. Terus kenapa? Ya Rasulullah, tadi antum sampaikan kepada kami bahwa ada doa, kalau dibaca doa ini apapun hajat kita diijabah oleh Allah. Tapi belum lanjut tadi ya Rasulullah. Apa doa? Oh iya ya Abu Ishaq, man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah ya Abi Ishaq, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Rasulullah SAW, da'watul akhi bin Nur, ini doa saudaraku Yunus alaihi salam dulu. Ma da'a biha muslim, tidak ada seorang muslim berdoa membaca zikir ini illa farrajallahu anhu, kecuali Allah ijabah doanya. Allah ijabah doanya, Allah berikan hajatnya. Tidak ada seorang muslim yang baca doa ini kecuali Allah kabulkan hajatnya. Coba lihat kisahnya gimana. Saking mereka suka ini ijabah doa kayak apa, zikir apa, cara apa ijabah doanya kayak apa. Mereka kejar Rasulullah SAW. Karena itu salah satu ketika berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Awalnya tauhid. Itu ada 3 bagian dalam doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa anta, tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka, pujian kepada Allah, Maha Suci Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, mengakui bahawa kami yang selalu salah ya Allah. Kami hamba yang dhaif, hamba yang salah, hamba yang banyak kekurangan ya Allah. Itu ketika berdoa, ya, itu detailnya. Tapi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin cukup. Tapi ketika berdoa curhat, sampaikan, ya Allah, banyak kesalahan kami, banyak kesalahan kami. Ya Allah, tolong bantulah kami, berikan solusi kepada kami. Ya Allah, saya tidak bisa. Curhat. Pernah nggak lihat ada video di Makkah seorang ketika berdoa? Kalau kita berdoa begini kan, katakan beliau berdoa tapi tangannya bergerak. Gimana berdoa? Begini. Kok gimana bergerak tangannya? Beliau menghayati. Beliau kayak curhat. Coba lihat. Ya Allah, ya Allah, saya sudah kesini. Saya sudah capek. Ya Allah, tolong bantu. Kalau engkau tidak menolong kami terus ya Allah, saya sudah capek. Saya sudah sabar. Habis kesempatan. Saya tidak bisa lagi. Saking beliau menghayati apa yang dia sentuh, tapi tangannya bergerak. Curhatlah sendiri. Ya Allah, Kau yang Maha Kuat. Saya hamba yang dhaif. Tidak bisa apa-apa ya Allah. Engkau yang Maha Kaya, saya yang miskin, fakir. Ya Allah, saya tidak bisa mengurusi kehidupan saya, keluarga saya, anak-anak saya. Saya serahkan semua kepada Kau. Saya sudah tidak bisa. Tolong bantu kami. Tolong ya Allah, jangan biarkan kami. Kalau Kau tidak menolong kami, saya kemana lagi? Saya kemana? Saya minta dari siapa? Ya Malikul Mulk, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah pujian kepada Allah. Setelah itu pujian, baca salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Setelah itu baru minta hajat. Sampaikan sebutin hajat. Jangan malu. Hajat yang besar, kecil, sampaikan. Minta apa saja sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yakin Allah ijabah doa kita. Mohon saya minta doa dari jemaah. Ini sebenarnya mengenai doa. Saya dari dulu sudah saya sudah tulis poin-poin buku mengenai doa. Karena doa itu sangat penting. Cara doanya, seperti yang tadi saya sampaikan, doa yang mustajab, waktu-waktu yang mustajab, ya. Cara kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cara curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba saya kasih contoh. Coba lihat seorang yang meminta, seorang sahabat. Beliau berkata begini. Beliau minta rezeki yang banyak, minta menjadi kaya, dan memang dia jadi kaya. Doanya kayak apa? Coba lihat. Qad ya Allah, innal faqra la yasluhu li wa la yasluhu lak. Doanya yang singkat tapi sangat bermakna. Ya Allah, kefakiran itu tidak cocok sama saya. Artinya saya tidak cocok jadi fakir, saya tidak cocok. Dan juga tidak cocok sama Engkau ya Allah. Karena Allah Maha Kaya. Allah tidak mungkin kasih sedikit. Allah sudah kasih yang besar, yang banyak. Kata beliau, ya Allah, tidak cocok saya fakir, tidak cocok Allah kasih sesuatu yang fakir. Artinya ya Allah berikan kekayaan karena Engkau yang Maha Kaya. Coba lihat. Kalau itu minta, ya Allah, saya kemana? Saya berdoa, bertauhid kepada Engkau. Kalau Kau tidak menjawab, ya Allah, Kau yang suruh kita berdoa. Kau yang suruh kita berdoa, Kau menijabah. Ya Allah, tolong ijabah doa kami. Tolong turunkan hajat kami. Sampaikan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ya Allah, hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ya Rabbi sedikit pun dalam hati di majelis ini, di masjid ini, kecuali diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang dunia takdiru nasib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang punya penyakit apapun dihilangkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang
punya masalah di rumah, dalam perusahaan, di dunia, diberikan jalan keluar, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Menurut saya cukup itu. Terakhir ayat. Ya, ini karena jujur ini jarang saya sampaikan kepada jemaah, tapi beberapa masjid sampai ibu sendiri yang minta. Karena jemaahnya kenal ibu sampaikan, Syekh isi begini, kita minta juga apa itu? Al-Quran. Kan biasa, judul kita biasa. Saya biasa, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, di mana-mana saya sampaikan mengenai Al-Quran. Sejak almarhum Syekh Al-Jabir mengajak jamaah supaya dekat dengan Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran. Karena kalau kita dekat dengan Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran, kita yang beruntung dunia dan akhirat. Al-Quran menjadi sahabat kita. Tapi beberapa hari atau beberapa bulan ini saya sampaikan kepada masyarakat satu hal yang sangat penting sekali. Karena banyak yang belum tahu bahwa Al-Quran ini sangat mulia, sangat agung. Tetapi Al-Quran bukan hanya untuk membaca, untuk hafal saja, untuk mengamalkan dengan isinya sangat penting sekali. Tetapi ada satu hal, Al-Quran sumber keberkahan. Ambillah keberkahan dari Al-Quran untuk rumah, keluarga, urusan dan lain. Dan satu hal lagi, jadikan Al-Quran pengobatan, menyelesaikan masalah atau penyakit yang kita alami dalam kehidupan. Al-Quran mampu menyelesaikan semua. Al-Quran mampu menyelesaikan masalah-masalah semua. Dan banyak yang mengalami masalah, menghadapi masalah di rumah, dalam perusahaan, dalam kehidupan. Banyak yang belum sadar bahwa masalah itu dari gangguan jin, syaitan, ain atau hasud. Karena ain, hasud, jin bisa mengganggu kehidupan kita. Banyak cerita, banyak kisah yang pernah saya sampaikan kepada jemaah. Bisa jadi kita betah di rumah karena ada ain atau hasud. Bisa usaha kita gagal. Itu hadis Rasulullah SAW, bukan dari saya. Bahkan bisa seorang itu meninggal, mati karena ain atau hasud. Baru kemarin di Madinah saya ketemu orang ahli ruqyah, membaca Al-Quran pada orang lain, ruqyah. Beliau berkata, itu bukan dari saya. Setelah bahas ya antara ulama dan lain sebagainya, qal 99% dari penyakit kanker khususnya itu dari ain dan hasud. Bukan karena umur, bukan karena makan, bukan karena ukuran olahraga dan lain sebagainya. Karena ain atau hasud tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dua cara. Satu, orang yang kena ain atau orang yang sumber ain dari dia meninggal. Yang kedua, membaca Al-Quran. Tidak ada cara yang lain. Banyak yang sembuh karena Al-Quran, karena penyakitnya bukan untuk obat dan lain. Bahkan mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau mengalami ketika ke rumah sakit, merasa sakit ini, sini, sana, terus ke rumah sakit, setelah periksa kata dokter tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Diperiksa, ini, diambil darah, diambil ini, diperiksa, katanya tidak ada apa. Kok tidak ada apa-apa? Saya merasa sakit sini, di belakang, kok tidak ada apa-apa? Sering itu bukan. Ya, tapi setelah periksa tidak ada apa-apa. Kok kenapa? Gimana begitu? Itu banyak yang terjadi karena ain, hasud, jin, setan dan lain sebagainya. Terus solusinya di mana? Al-Quran. Solusinya Al-Quran. Sebelum terjadi, seharusnya kita setiap hari membaca supaya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dianjurkan, ada beberapa ayat yang saya insya Allah sampaikan kepada jemaah. Saya harap setiap hari baca. Sunnah dari Rasulullah SAW menunjukkan untuk membacanya. Zikir, khususnya di pagi hari, di sore hari. Kenapa baca? Supaya kita, keluarga kita, anak-anak kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dari jin, dari syaitan, dari ain, dari hasud dan lain sebagainya. Amin. Apalagi khususnya misal sudah terjadi, terus berusaha ruqyah berkali-kali. Ruqyah berkali-kali.
Sampai sembuh. Jangan capek, jangan bosan. Mohon maaf, kita di rumah sakit berkali-kali nggak pernah bosan. Kenapa? Mencari kesembuhan. Al-Quran itu, coba lihat, beda Al-Quran dengan yang lain apa? Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Al-Quran syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa syifa. Beda dengan dawa. Kalau kita ke rumah sakit, ke apotek, beli obat yang sudah diresep oleh dokter, dikasih obat. Namanya obat, dawa, bukan syifa. Artinya apa? Dokter kasih, tapi tidak ada jaminan bisa sembuh. Betul tak? Kadang-kadang kita minum obat yang sama, pernah sembuh, tapi pernah juga tak sembuh. Betul tak? Dua orang penyakitnya sama, satu orang dia sembuh, satu orang tidak sembuh. Kenapa? Karena itu namanya dawa. Ada dokter di Arab sana ketika kasih resep, kasih obat 1, 2, 3, beliau suka tulis Asy-Syafi huwa Allah. Syifa itu dari Allah. Allah yang memberikan kesembuhan, bukan obat. Itu obat sebab saja kita mengerjakan. Coba bedanya, obat itu tidak ada jaminan, cuma sebab yang wajib kita kerjakan. Tapi Al-Quran, Allah berfirman bukan dawa, syifa. Artinya yakin menyembuhkan, menyembuh segala penyakit. Baik rohani, jismani, apapun masalahnya, Al-Quran syifa. Karena itu dia juga jangan jauh dari Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini ya syifa. Syifa bagi kita. Apapun masalah, baik rohani, jismani, kehidupan apapun, baca Al-Quran, yakin insya Allah Allah berikan solusi, Allah berikan kesembuhan. Ya. Karena itu saya sampaikan singkat saja ada 5 yang saya harap Bapak Ibu baca. 5. Saya kasih 5 supaya mudah diingat, mudah dihafal. 5-5-nya biasa, saya yakin semua sudah hafal. Atau 90% dari 5 itu sudah. Yang pertama suratul Fatihah. Yang kedua 5 ayat pertama suratul Baqarah dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Yang ketiga ayatul kursi dan 2 ayat berikutnya. La ikraha fid din dan Allah waliyul ladzina amanu. Yang keempat 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Mulai lillahi ma fis samawati wal ardh. Yang kelima Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu 5. Gampang kan? Sudah hafal ya? Rata-rata hafal semua kan? Ya. Al-Fatihah 5 ayat pertama suratul Baqarah, ayatul kursi 2 ayat berikutnya, 3 ayat terakhir suratul Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Usahakan setiap hari. Kalaupun ya sesuatu ya ada gangguan di rumah dan lain bikin atau sesuatu, baca yang sama, tapi jumlahnya beda sedikit. Al-Fatihah 7 kali, ayatul kursi 3 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Yang lain biasa saja. Jadi suratul Fatihah 7 kali. 5 ayat pertama cukup sekali, ayatul kursi 3 kali, 2 ayat berikutnya cukup sekali, 3 ayat terakhir suratul Baqarah sekali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Kalau malas masih panjang, ayatul kursi dan 30 cukup. Itu yang saya harap setiap pagi hari dan sore hari baca ayatul kursi dan 30 Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini baca setiap hari pagi, sore. Baca untuk diri, baca untuk keluarga atau anak-anak. Nabi SAW ketika Allah menurunkan surat Al-Falaq wal Nas khususnya, Nabi SAW suka membaca atas Al-Hasan wal Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Coba di dalamnya apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Surat ini, surat Al-Falaq, sangat penting. Sampai dalam hadis sahih Nabi SAW berkata, kalau bisa surat itu setiap rakaat dibaca, amalkan. Beliau sampaikan kepada sahabat Uqbah, kata beliau, ini istata'ta, kalau bisa tidak tinggalkan surat ini setiap rakaat, boleh. Saking pentingnya surat Al-Falaq. Karena melalui surat Al-Falaq, aku berlindung kepada Allah dari jin, dari penyihir, dari hasud, dari segala keburukan. Karena itu baca surat itu, ayat Al-Kursi, Al-Ikhlas wal-Nas, paling minimal cukup sekali di pagi hari dan sore hari. Lebih baik Al-Ikhlas wal-Nas 3 kali. Masih itu namanya ruqyah mandiri. Artinya apa? Masing-masing baca. Masing-masing baca. Tidak perlu repot datang ke syirk ini, Ustaz guru, Ustaz tolong baca Ustaz. Sering ada jemaah yang bawa ayat ke syirk guru. Sampai pernah saya hadir ada yang bawa 100 botol tidak baca. Jujur pernah saya sampai posting ya saya di video. Ada yang bawa botol yang besar, yang kecil, galon yang 5 liter itu. Masa gimana cara bacanya saya bilang? Saya bilang begini, kalau saya baca, setelah selesai, saya mau jual ini ke jemaah. Iya, berapa botolnya? 1 botol 1 juta. Oh, kenapa? Iya, besar 5 juta. Oh, tinggi banget ini. Supaya tidak ada yang beli. Supaya masing-masing baca. Ya boleh, tidak ada larangan. Boleh saja. Misal ada darurat, ada syekh, ada ustaz, ada kiai, mau beliau minta baca, boleh, tidak ada masalah. Atau ada air ruqyah, ada madu ruqyah, ada minyak zaitun ruqyah, yang milik ruqyah itu sangat boleh, tidak ada larangan. Tapi sangat boleh masing-masing baca. Syekh, saya bukan ustaz, bukan syekh, bukan guru, bukan ulama, bukan saleh, bukan saleh. Jangan seperti itu. Masing-masing baca. Sangat boleh baca untuk diri, untuk keluarga. Gimana caranya? Boleh baca biasa, boleh bawa air, misal gelas, botol, wadah apapun taruh di depan, buka dan baca, masing-masing baca. Baca setiap ketika baca ayat atau surat, tiup atas air 3 kali. Sampai ada profesor dari Jepang masuk Islam karena hal itu. Dia melihat air itu berubah khasiatnya karena dibacakan Al-Quran. Dia setelah itu masuk Islam. Beliau tidak percaya. Setelah diteliti, dia bersendiri melihat khasiatnya berubah. Air itu menjadi indah sekali. Sampai beliau kaget masuk Islam. Karena itu yakin Al-Quran adalah syifa. Banyak itu masalahnya. Banyak di antara kita tidak sadar bahwa masalah yang kita hadapi di rumah bersama istri, keluarga, anak dalam berusaha dari ain atau hasud atau jin. Banyak yang merasa sudah biasa qadarullah, sabar, kita sabar qadarullah. Ya qadarullah, kita sabar. Tapi cari solusi, berusaha mencari obat. Sebagaimana kita mencari obat di rumah sakit, mencari yang terbaik, usahakan membaca Al-Quran setiap hari baca. Bahkan selain ayat itu sikap. Ada ayat kalau misal menghadapi mengalami sesuatu yang parah, kayak kemarin pernah saya sampaikan, ada yang datang kata beliau sejak saya nikah. Sebelum saya nikah saya pindah, sebelum sudah akad, sudah kita melamar, alhamdulillah baik-baik saja. Setelah menikah 10 tahun gak betah di rumah saya. Saya keluar. Saya sabar sampai 10 tahun. Kurang tahu kenapa. Kayak ada gangguan. Setiap hari saya mau datang berhubungan dengan istri, ada yang menghalangi saya. Itu hal yang gak biasa. Bukan hal biasa. Perlu diruqyah terus Al-Quran. Banyak kisah yang kemarin saya sampaikan karena waktunya gak cukup. Cukup itu saja dengan iman dan yakin bahwa Al-Quran syifa. Syifa. Baca setiap hari, baik untuk diri, untuk keluarga. Kita tutup, sebelum tutup kita baca sama-sama. Kalau punya air, botol air boleh taruh di depan, buka.
Dia bawa. Ya, beruntungnya sudah bawa. Yang nggak bawa nanti saya jualin ya air. Tapi nggak ada air yang saya bisa jual. Ya. Bismillah, kita baca sama-sama. Mulai Al-Fatihah 5 ayat pertama, ayat Al-Kursi 2 ayat berikutnya, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. La ilaha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur wal-ladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan-nur ila-adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta
Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Setelah tidur, setelah baca, boleh diminum. Alhamdulillah. Mau minum lagi boleh. Mau 3 kali boleh. Alhamdulillah. Apakah harus saya baca atau saya? Tidak. Misal lagi di jalan, saya sering misal di mobil, di motor, boleh baca. Tidak harus. Tapi kata saya, kelebihannya bisa minum. Bisa kalau punya sesuatu penyakit atau apa, boleh mandi. Dan juga yang ketiga boleh ciprat. Tahu ciprat? Ya, baru tahu saya kemarin. Ciprat, ambil air di rumah atau di mana, di mobil, kita ingin dihujuri, boleh. Tidak. Tapi kapan saja mau baca, boleh. Apakah harus saya dalam keadaan wudu suci? Tidak. Khususnya kalau baca di pagi hari, di sore hari, lagi di jalan, lagi apa, lagi tidak berwudu atau tidak suci, mau baca, khususnya ayatul kursi, Al-Ikhlas, Al-Nas, boleh baca. Tidak syarat boleh, insyaAllah tidak ada masalah. Wallahu ta'ala. Cukup itu dari saya. Semoga ya Rasul manfaat. Semoga ya Rasul kita menjadi sahabat Al-Quran yang mengambil manfaat dari Al-Quran di dunia wal akhirah. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Ya barakallahu fikum. Hada minni wal afu minkum. Saya serahkan titip sebelum selesai acara ini. Baik, terima kasih Syekh. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah luar biasa ya, kita mendapatkan ilmu yang banyak sekali dari Syekh. Tapi sebelum kita menutup kajian, udah nggak boleh pulang loh. Nanti akan ada foto bersama dengan Syekh. Jadi mohon doa juga, doa sebelum itu dengan doa, nanti keberkahannya akan berkurang jika belum ditutup Bunda sudah bubar. Saya kembalikan ke Ustaz Azim untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada guru kita Syekh Muhammad Jabir yang sudah menyampaikan ilmu kepada kita semua yang luar biasa. Mudah-mudahan ilmu yang barusan didapatkan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Amin. Dan kalau yang tidak hadir, sampaikan ke orang rumah yang tidak hadir, insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan terima kasih banyak juga kepada seluruh jamaah yang sudah ikut berpartisipasi mendukung program melahirkan generasi Quran di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang tadi ibu bapak infakkan, apa yang tadi disedekahkan besar ataupun kecil ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan rezeki yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak dan keturunannya para penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang mudah-mudahan sedekahnya nanti menjadi penerang di alam kuburnya. Amin. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan apa yang ibu bapak infakkan tidak hanya pahalanya sampai kepada ibu ataupun bapak, melainkan juga sampai kepada orang-orang yang sudah wafat meninggalkan kita ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi disampaikan bahwasanya tujuan daripada kegiatan Yayasan Syekh Ali Jabir dan guru kita Syekh Muhammad Jabir melakukan kegiatan safari dakwah dalam rangka mewujudkan program 1 juta penghafal Quran. Dalam program ini ibu bapak sekalian, seperti tadi disampaikan bahwasanya kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk bergabung dan terlibat di dalam program ini. Nah, oleh karena itu di sesi ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh akan memberikan
memberikan hadiah kenang-kenangan kepada jamaah di akhir acara ini yang mempunyai satu hati, satu tujuan, satu visi misi, satu cita-cita bersama almarhum Syekh Ali Jabir, ingin mewujudkan program generasi Qurani di Indonesia, membantu dalam perjuangan melahirkan generasi Qurani untuk mendukung program almarhum Syekh Ali Jabir. Di sesi ini kami biasa mengajak jamaah yang mempunyai kelapangan rezeki, keluasan hati, keikhlasan hati. Kami mengajak jamaah untuk sekali lagi berjihad, untuk sekali lagi berjuang, untuk sekali lagi berinfak sedekah terbaiknya dari harta terbaiknya. Infaknya tidak mesti sekarang. Sekarang ini cukup menghadirkan niat di dalam hati kita untuk berniat infak terbaik. Infaknya tidak mesti sekarang, boleh ditransfer besok, lusa, minggu depan, bulan depan, silakan. Dicicil setiap bulan, setiap minggu, ada rizki, lapang rizki, lagi ada rizkinya, boleh silakan. Jadi nanti jamaah yang ikut berniat pada sore ini akan diberikan nomor rekening oleh panitia. Silakan nomor rekeningnya disimpan dan dibawa pulang ya. Mudah-mudahan itu menjadi jalan amal untuk kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nanti jamaah ketika sudah mendapatkan kartu yang ada nomor rekeningnya, nanti akan dicatat oleh panitia ya. Tujuan pencatatan ini supaya tertib siapa saja nanti yang menerima kenang-kenangan dari guru kita ya, untuk kelengkapan administrasi saja. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kenang-kenangan ini nanti yang akan diberikan adalah mood. Ya, mungkin sebagian di antara jamaah ada yang sudah pernah punya, atau mungkin ada yang sudah pernah lihat, atau mungkin ada yang pernah dengar ya, tentang mood nabawi. Mood ini adalah alat takar yang biasa dipakai Nabi Muhammad SAW untuk menakar zakat, mandi dan berwudu. Nah, sebentar lagi bulan Ramadan, kalau menakar zakat menggunakan mood ini, itu 4 takaran saja untuk satu orang. Itu sudah sah untuk membayar zakat fitrah. Kelebihannya apa menggunakan mood ini? Insya Allah barokah. Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis sahih, Allahumma barik lana fi muddina wa sahina. Berikanlah berkah, kata Nabi, kepada siapa saja orang yang menggunakan mood ini ya. Itu doanya dari Nabi, bukan doa dari syekh, bukan doa dari ustaz, bukan doa dari ulama, bukan doa dari siapapun, melainkan doa dari orang yang termulia di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu kenang-kenangannya nggak banyak, hanya ada 30 buah, dan kenang-kenangan ini tidak diperjualbelikan. Jadi setiap masjid itu kami hanya memberikan kesempatan nanti kepada 30 orang jamaah saja yang ikut berpartisipasi bergabung dalam infak terbaik. Dan karena mood ini hanya ada 30, nanti kami berikan kesempatan 5 orang pertama yang ikhlas ridho berniat infak terbaiknya senilai 5 juta rupiah saja. 5 orang saja. Jadi di 5 juta rupiah kami berikan kesempatan kepada 5 orang. Boleh angkat tangannya, boleh maju ke depan. Nah, 5 juta ini infak niat kita tidak mesti sekarang. Boleh dicicil, misalkan setiap minggu, setiap bulan 500, setiap minggu 500, boleh terserah. Kalau nanti sudah lapang ada rezekinya ya. Jadi 5 juta itu tidak mesti sekaligus dan tidak mesti hari ini ya. Boleh ditransfer apabila nanti sudah ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada di antara jamaah yang nanti Allah ketuk hatinya, ikhlas, ridho, berniat sore ini menginfakkan harta terbaiknya senilai 5 juta rupiah saja, bismillah, boleh angkat tangannya dan boleh maju ke depan. Alhamdulillah di masjid-masjid sebelumnya banyak yang bergabung berniat infak terbaik dari harta terbaiknya. Apabila ada di antara jamaah, kita sama-sama kuatkan hati sore ini, kuatkan iman, yakin kepada Allah. Suatu saat kita akan kembali, rezeki datangnya juga dari Allah. Allah yang akan mengganti, Allah yang akan membalas. Apabila ada, bismillah, silahkan boleh angkat tangan. Bukan bermaksud untuk ria, bukan bermaksud untuk pamer. Insya Allah memberi motivasi untuk yang lain. Bismillah, apabila ada, silahkan boleh angkat tangan, boleh maju ke depan. Bismillah, 5 juta rupiah pertama niat infak terbaik sore ini mendukung program almarhum Syekh Ali Jabir. Bismillah. Ada sebelum tutup 5 orang saja ya, kita beri kesempatan. Bismillah. Ada ibu-ibu atau bapak-bapak? Bismillah. Berniat. Ada. Dari bapak-bapak belum ada ya. Dari ibu-ibu
infak terbaik ya, silakan. Ada? Belum ada ya? Ada Ibu? Boleh dicicil. Jadi misalkan setiap bulan 500.000 boleh ya. Setiap bulan misalkan berat 500.000, oh saya sanggupnya 300.000 setiap bulan, silakan ya, karena ini adalah sifatnya infak terbaik. Silakan, ada sebelum tutup? Bismillah. Belum ada ya, baik, tidak apa-apa ya, karena ini adalah sifatnya infak terbaik ya. Mungkin 5 juta rupiah berat ya, kita berikan kesempatan kepada yang lain, atau kita random saja, kita acak langsung karena waktu kita sebentar lagi maghrib. Jadi mungkin di antara jemaah ada yang kemampuannya 5 juta rupiah, silakan. Ada yang kemampuannya 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, 1 juta rupiah, silakan, boleh maju ke depan, boleh angkat tangan, berinfak terbaik ya. Infaknya nanti boleh ditransfer besok atau lusa, minggu depan ataupun bulan depan ya. Silakan, ada sebelum tutup? 1 juta, 2 juta, ada? Mana kakak? Silakan, 1, 2, 3, silakan. Nanti pas dicatat disebutkan saja ya. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Silakan ya, nanti pas dicatat silakan disebutkan saja ya niat infaknya. Ayo langsung diterima dulu Kak kenang-kenangannya. Silakan. Ya, langsung aja diterima kenang-kenangannya, silakan. Langsung diterima, ntar dicatat. Silakan. Ayo Ibu silakan langsung ya, setelah nanti terima kenang-kenangannya dari Syekh, nanti boleh dicatat